Trinitarian, oke. Trinitarian, oke. Rekan semuanya, saat Anda membaca judul ini, mungkin Anda akan terkejut. Kenapa? Ya karena kelihatannya seperti terlalu bombastis. Judulnya itu adalah konsep penebusan dosa dari tanpa ragi itu sesungguhnya amat sangat melecehkan Tuhan Yesus. Nah, mungkin kalian berpikir ini apa enggak terlalu lebay. Nah, lebay atau tidak lebay itu tidak penting rekan semua. Yang penting itu adalah apakah yang saya utarakan itu bisa kami buktikan. Daripada kelihatannya sederhana tapi tidak bisa dibuktikan, lebih baik nampaknya saja lebay tapi bisa dibuktikan. Oke, kita mulai saja ya. Rekan semuanya, apakah mungkin orang yang mempunyai pemahaman yang tidak benar, kasarnya disebut sesat, yakni Unitarian atau Binitarian kalau di kekristenan, sebab di kekristenan itu yang diterima itu adalah hanya konsep Trinitarian, itu bisa mempunyai konsep yang benar tentang penebusan dari Tuhan Yesus tersebut? Jawabnya adalah tidak bisa, karena konsep Trinitarian dan penebusan dosa dari Tuhan Yesus itu adalah satu paket, dan kami akan buktikan bila hal tersebut dipaksakan sebagaimana idiom dari tanpa ragi, maka hasilnya parah sekali. Nah, rekan, Anda semua kan sering dengar bahwa tanpa ragi itu tidak peduli mau Trinitarian atau bukan, dia tidak peduli sama sekali. Yang penting menurut beliau adalah mengasihi Tuhan Yesus. Karena nanti pada saat di akhirat yang diperiksa itu bukan KTP atau tarian-tarian yang lain, tapi adalah kita mengasihi Kristus atau tidak. Nah, bagaimana orang bisa mengasihi Kristus kalau ternyata punya anggapan bahwa konsep penebusan dosa dari Tuhan Yesus itu parah sekali, alias rekayasa settingan yang sangat-sangat menjijikkan, sangat-sangat memualkan perut. Nah, itu yang akan kita bahas di channel baru kita ini yang bernama Anathema Excommunicatio. Anathema itu artinya adalah pengucilan atau suatu kutukan terhadap kaum sesat yang gak karuan, yang melakukan penyesatan gila-gilaan terhadap para jemaat Tuhan. Nah, itu yang akan kita pakai. Saya kasih ilustrasi sedikit ya, bahwa menurut kekristenan semua umat manusia itu sejak dari zaman Adam dan Hawa itu sudah jatuh ke dalam kerusakan total yang disebut sebagai total depravity. Dan karena kerusakan total itu sudah sampai masuk ke dalam-dalamnya, bahkan mungkin sampai genetika gitu dari manusia, maka tanpa diajari berbuat dosa pun manusia itu bisa melakukan dosa. Tanpa diajari untuk bersikap egois, manusia bisa berbuat egois, bisa mau menang sendiri. Bahkan itu sejak lahir, sejak bayi. Anda tidak percaya? Silahkan lihat beberapa anak kecil yang katakanlah masih bayi seperti itu ya, katakanlah ceritanya bayi yang masih kembar. Nah, pada saat mereka itu menyusui, bayi kembar itu menyusui, kadang-kadang bayi yang satunya itu nakal, yakni apa? Mendorong bayi yang lain. Nah, dari kecil aja mereka itu sudah tidak mau berbagi. Padahal berbagi itu, apalagi terhadap saudara kembarnya sendiri, itu kan mutlak. Jadi dari bayi aja manusia itu memang ya punya sifat egois. Terus kemudian menginjak lebih gede sedikit. Pada saat lebih gede sedikit, orang tua ngasih uang untuk persembahan, kolektor, maka pada saat uang tersebut hilang, jatuh, nggak ketahuan rimbanya, maka dia ngomong sama ibunya, uangnya yang untuk Tuhan hilang mah, jatuh. Nah, padahal siapa yang tahu bahwa yang jatuh itu uang buat Tuhan atau uang buat dia? Nah, itu problem ya, problem dari anak kecil. Bahkan yang lebih buruk dari itu, ada yang lebih buruk, yakni dia bawa uang persembahan itu di kiri sama kanan tangannya, terus kemudian dia bilang, yaudah gini aja Tuhan, daripada dibagi-bagi berdua gini repot, bagaimana kalau buat Tuhan semua atau buat saya semua? Saya akan lempar ke atas ya. Kalau ternyata Tuhan ambil, ya sudah, berarti itu memang buat Tuhan. Kalau Tuhan gak ambil, ya berarti buat saya semua. Maka dia lempar uang tersebut. Dan hasilnya apa? Ya tentu saja hasilnya tidak mungkin uang itu naik ke angkasa. Akhirnya ya jadi milik dia semua. Nah, itulah akal-akalan sejak kecil. Anak yang dari kecil pun sudah bisa main akal-akalan seperti itu. Lantas bagaimana dengan yang kita
bahas tadi itu, yakni tentang konsep penebusan yang mengerikan tersebut. Begini ya rekan-rekan, yang disebut mengerikan itu adalah karena tanpa ragi itu mempunyai suatu konsep bahwa penebusan dosa itu seperti dengan konsep penebusan dosa dari para Unitarian lain, itu seolah-olah Tuhan Yesus itu tidak sungguh-sungguh. Kenapa tidak sungguh-sungguh? Ya otomatis kalau Unitarian mereka menganggap Tuhan Yesus itu hanyalah manifestasi. Manifestasi itu hanya sekedar kayak peran gitu loh. Peran dari Sang Tuhan sejati yang Maha Tunggal. Karena itu hanya peran dari Tuhan sejati yang Maha Tunggal, maka otomatis itu bukan suatu pribadi sungguh-sungguh. Itu hanya manifestasi, dan mereka berkali-kali mengucapkan itu dalam kredo pengakuannya, termasuk juga tanpa ragi. Apa konsekuensi dari bahwa ternyata yang disalib itu bukan suatu pribadi utuh? Konsekuensinya berat sekali, yakni dia itu yang disalib itu bukan sungguh-sungguh manusia, bukan 100% manusia seperti yang diimani oleh kaum Trinitarian, tetapi hanya manifestasi dari Tuhan sejati, yang artinya karena dia itu sebetulnya hanyalah Tuhan yang sedang bersandiwara, berperan, maka apa yang terjadi? Dia tidak merasakan sakit, sama sekali tidak merasakan sakit. Nah, kalau tidak merasakan sakit, ya otomatis itu bohong-bohongan, itu rekayasa. Jadi itu penyalipan macam apa? Mereka selalu berkelit dengan menggunakan dalih bahwa Tuhan itu maha kuasa. Karena Tuhan itu maha kuasa, mereka berpikir Tuhan bisa melakukan segalanya, bahkan melakukan pengampunan dosa tanpa melakukan penebusan dosa, yakni lewat jalan salib. Itu tidak mungkin bisa. Itu yang kita bahas secara mendalam sekali, sekitar 1 jam lah. Nah, rekan bisa menontonnya di channel tadi yang saya sebut. Juga khusus untuk rekan-rekan lain, siapapun Anda, termasuk penggemar fanatik dari Tanpa Ragi, Anda boleh membantah argumentasi saya ini. Bahkan Anda membantah dengan keras maupun kasar sekalipun boleh. Tapi harus dibantah argumentasinya. Bukan main marah-marah tidak karuan juntrungnya. Kalau marah-marah tidak karuan juntrungnya, ya apa bedanya kalian itu dengan kadrun? Kadrun itu juga begitu, nggak pakai logika. Nah, kalau nggak pakai logika, itu saya sulit menjawabnya, karena ini kan hanya orang marah-marah. Kalau orang marah-marah nggak karuan juntrungnya, mau dijawab gimana? Ya nggak bisa. Anda pokoknya saksikan deh, saya lengkap sekali. Oke rekan semuanya, saya rasa sebagai pengantar ini cukup dulu. Rekan tinggal klik di deskripsi atau kolom komentar yang telah saya pin. Oke, makasih rekan semuanya.